Baik, terima kasih Ibu Tias atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina KSPM dan Bapak Ibu Pembina Padepokan KKN. Saya akan mempresentasikan tema kita hari ini, yaitu gapai masa depan melalui investasi saham. Perkenalkan, nama saya Pristin Primasari. Nah, kita tahu bahwa saham, kita mengenal investasi atau nabung saham merupakan investor menempatkan sejumlah dana, kita sebut dengan membeli saham, kepada perusahaan sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan. Nah, perusahaan memberikan bukti kepemilikan atas perusahaan berupa sertifikat saham sebagai salah satu pemegang saham. Selanjutnya, apa itu kata kunci dari investasi saham? Nah, untuk yang pertama yaitu knowing what are you doing. Jadi, kenali apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya, dalam berinvestasi itu, jangan menunggu untuk berinvestasi. Tetapi, tindakan action lah yang berani untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya, terkait bagaimana investasi saham. Dalam berinvestasi saham, ada beberapa metode yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yaitu jangan terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Nah, maksudnya apa? Kita bisa memanfaatkan momentum dan kita bisa mengenali beberapa hal yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan yang kedua, kita kenali risk and return, risiko, dan bagaimana manfaatnya bagi kita. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pelajari metodenya. Nah, ada metode fundamental, data keuangan, dan teknikal harga saham. Nah, selanjutnya kita menyesuaikan jangka waktunya. Apakah kita memilih jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Nah, ini terdapat beberapa tabel resiko yang saya ambil dari bukunya Fahmi, di mana return bebas risiko, ada risiko rendah hingga risiko tinggi, dan di sini saham berada di risiko menengah. Jadi saham aman untuk investasi. Nah, ada lagi tingkatan beberapa jenis investasi dan risikonya, di mana terdapat perlindungan pemerintah di sini. Nah, ada surat Bank Indonesia dan ada juga saham preferen dan saham common stock. Nah, di sini dalam berinvestasi saham karena risikonya menengah, maka investasi saham juga tidak ada perlindungan dari pemerintah. Tetapi di sini dalam investasi saham ada dewan pengawasnya, yaitu OJK. Nah, ini sedikit saya mau publikasi ya, hasil riset saya tahun 2020, di mana saya menggunakan metode abnormal return. Ada mean adjusted, market, dan market adjusted. Nah, di sini yang accepted signifikan itu pendekatan pasar, metode abnormal return pendekatan pasar. Nah, untuk sektornya, ini Bapak Ibu boleh percaya atau tidak, karena ini riset saya sendiri, bukan riset lembaga, di mana bank dan telekomunikasi signifikan positif, ya. Tetapi untuk consumer good, aneka industri, farmasi, dan properti mengalami penurunan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Sekian, salam.